Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada hari ini ya Bapa, kami mau mengawali pekan yang baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong menuntun kami, sehingga kami dapat dituntun dalam pengertian yang benar, mengerti akan maksud kehendak Tuhan, dan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan hati yang tulus, belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Namun ya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kubuka perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya selamat
bersyukur karena nama-Mu ya Tuhan. Dia lepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku pun memandangi musuhku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku oleh karena keperkasaanmu. Bacaan kedua dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 3 dilanjutkan ayat ke-8. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya.
Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita membaca teks, kita akan menjumpai bahwa setiap teks itu seperti sandwich. Sandwich tahu ya, saudara-saudara, sandwich, roti lapis, roti apit ya. Teks yang hari ini kita baca secara khusus kitab Injil, saya andaikan juga mirip sandwich, mirip roti lapis, mirip roti apit. Yang mengapit pada perikop sebelumnya ini tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Lalu kemudian teks sesudahnya adalah seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu, ayah dari anak, ceritanya singkat saja ya, dari anak yang kerasukan roh yang membisukan dia. Ceritanya dibawa kepada murid-murid, namun ternyata murid-murid Yesus tidak mampu untuk mengusir roh itu. Dan teks di Markus 9 ayat 38, ayat 41, ini ceritanya tentang seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Nah, galau dong para murid, kok yo bisa begitu ya. Murid-muridnya kok bisa nggak bisa gitu ya, mengusir roh yang sudah membisukan anak dari ayah ini. Lalu kemudian ceritanya si murid ini bertanya pada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Kita bisa mengajukan pertanyaan, apa para murid benar-benar enggak berdoa? Saya nggak tahu, nggak dapat jawabannya. Yang tersedia bagi saya adalah teks selanjutnya. Baru kan tadi kan seperti sandwich ya, roti apit. Di tengah-tengah yang saya baca tadi itu diandaikan dagingnya. Gitu ya. Yang saya tahu teks selanjutnya, bahwa ketika Yesus mengajar para murid, jadi Yesus ceritanya nggak mau diketahui keberadaannya oleh dari orang-orang karena dia hendak mengajar murid-muridnya ini. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah dia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Teks yang tersedia saya cuma bisa lihat itu. Jadi mari kita melihat. Pertanyaannya adalah begini. Kan di Markus 4 ayat 1 kan ditulis bahwa kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Yesus sudah memberi janji itu loh kepada para murid. Namun toh ternyata para murid gak lantas bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya berpikir begini, oke lah, kalau kita baca kitab Injil saudara-saudara, khususnya Injil Markus, Yesus ini cukup keras loh sama murid-muridnya. Keras buat saya ya. Mendidik gitu ya murid-muridnya. Toh jikapun
nggak ngerti ya, mereka belum ngerti gitu ya. Tapi mengapa mereka takut bertanya? Sekiller apa Yesus sampai murid-muridnya takut bertanya tentang pengajaran yang Yesus sudah berikan kepada mereka. Nah, saya mau coba tanya sama mahasiswa teologi semester akhir ini. Theo udah selesai CP2, bentar lagi mau nulis skripsi. Theo coba berandai-andai lah. Kira-kira murid-murid Yesus ini kenapa takut menanyakan kepadanya? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Segan. Oke. Meta mau kasih kira-kira gitu. Kenapa? Nggak ngerti kenapa nggak nanya? Saya mau cerita pengalaman saya lah ya waktu saya sekolah. Gak cuma sekali, ada sih berapa kali ya. Yang pernah merasa dulu di bangku sekolah ya. Salah satu waktu saya SMP, guru killer saya itu memang guru matematika. Ya. Saya ngerti, saya susah sekali untuk bisa ngerti ini. Ya. Lalu kemudian guru matematika saya bilang gini, yang tidak mengerti siapa? Saya diem, saya tahu saya nggak ngerti. Saya cuma celingak-celinguk, lihat teman saya kanan, lihat teman saya kiri, kok nggak ada yang nunjuk tangan ya? Saya nggak nunjuk tangan. Tahukah saudara-saudara apa yang ada di pikiran saya? Saya coba untuk menyelami, kenapa ya kira-kira mereka takut? Apa sebetulnya yang mereka takutkan gitu? Bagi saya kalaupun Yesus cukup keras mendidik, mengajar murid-muridnya, namun apa ya Yesus tidak sampai, apakah Yesus sampai hati gitu? Apalagi melihat kalau murid-muridnya sungguh punya kesungguhan, punya ketulusan untuk mau mengerti ya. Saya percaya masih Yesus punya hati yang sangat lapang untuk bisa bimbing sampai murid-muridnya sampai pada pengertian itu. Jadi ceritanya ketika saya nggak nunjuk tangan, saudara-saudara, mulailah guru saya bilangnya, oke kalau begitu semua udah pada ngerti, siap-siap. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan, mulai dia tulis soal, pecahkan soalnya, mate saya. Udah siap-siap nih. Bagian saya kalau sampai saya nggak bisa jawab ini, kan sebab saya tidak bisa mengerti. Tahukah saudara-saudara apa yang menggelayuti pikiran saya? Saudara, tidak enak loh kalau diketahui kita itu nggak ngerti. Diketahui kalau kita itu bodoh. Tadi saya katakan teks ini saya adakan seperti sandwich. Perikop sebelumnya kan ada seorang ayah datang kepada murid-muridnya, ini loh anakku nih kerasukan roh yang membisukan dia. Ternyata mereka nggak bisa. Perikop setelahnya tentang ternyata ada yang bukan murid bisa. Berat bagi mereka kalau mereka mendapati diri mereka nggak mampu. Jadi bagi saya mencoba untuk mendalami secara psikologis ya murid-muridnya pada saat itu. Jadi mereka itu saking enggan ngelihat celinguk kanan kirinya, kira-kira ada nggak yang bilang nggak ngerti? Karena apa? Karena sebelumnya mereka udah bertengkar tentang siapa yang paling. Kalau sampai ketahuan mereka nggak ngerti, berarti ketahuan siapa yang kosong. Saya kepikir begitu, ya. Lah yang baru tadi, kemarin baru aja bertengkarkan siapa yang terhebat, siapa yang terbesar di antara mereka. Lah kalau mereka bertanya bahwa ternyata mereka nggak ngerti, ya berarti ketahuan dong bahwa saya yang kedudukannya lebih kecil. Para murid pada saat itu terlalu sibuk untuk memprioritaskan hal yang sesungguhnya nggak jadi prioritas. Saya pada saat itu nggak memprioritaskan apa yang paling prioritas buat saya adalah mesti bisa ngerti, mesti bisa memecahkan misteri matematika pada saat itu. Saya lebih sibuk untuk memprioritaskan bagaimana teman-teman saya akan menganggap saya kalau saya ketahuan saya nggak ngerti.
Murid-murid itu mengalami insecure, saudara-saudara. Berat loh, dinilai bukan siapa-siapa. Kamu bukan somebody, itu ya. Itu berat, saudara-saudara. Jadi yang lebih menggelayuti pikiran mereka dan membuat mereka akhirnya tidak bertanya pada Yesus, karena seolah mereka sibuk untuk melengok kanan kiri, kira-kira ada nggak? Jangan sampai ketahuan. Saya ternyata nggak ngerti. Tapi Yesus ini sang guru yang tajam. Dia tajam mengetahui apa yang jadi problem besar. Bahwa para murid gagal untuk mengambil prioritas. Gagal untuk melihat prioritas yang jauh lebih utama sebagai murid. Bahwa yang paling utama adalah betapapun mereka harus tergopoh-gopoh. Belajar untuk mengerti apa yang diajarkan oleh sang guru mereka. Itu jauh lebih penting daripada kesan bagaimana nanti orang menilai saya. Bahwa ternyata saya masih belum proses untuk bisa mengerti apa yang diajarkan oleh sang guru. Sampai kepada saya mampu dan sanggup menjalankan jati diri saya sebagai murid Yesus. Apa respon Yesus, saudara-saudara? Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ketika sang guru ini dengan tajam tahu apa yang menjadi masalah utama dari mereka, Yesus mengajak para murid untuk yuk masuk pada masalah yang lebih substansial daripada sibuk pada soal-soal yang dangkal, yang di permukaan. Enggak sibuk pada masalah yang substansial. Bukankah dalam hidup ini saudara-saudara kita seringkali kan lebih banyak sibuk sama hal-hal yang enggak substansial. Kita ngambil prioritas pada hal-hal yang gak substansial. Demi supaya gak dianggap FOMO, fear of missing out. Ya, kita berupaya untuk gimana ya, supaya kita tetap update pada gaya hidup. Supaya kita tetap update kalau udah ketemu sama temen, kalau temen lagi cerita, kamu tahu gak artis siapa yang saat ini sedang selingkuh sama siapa begitu ya. Atau artis siapa yang saat ini cerai dengan siapa begitu ya. Daripada kita berani masuk pada soal-soal yang lebih substansial. Dan sekalipun Yesus tahu apa yang menjadi kendala para murid gagal paham, tidak mengambil prioritas yang paling utama sebagai murid, Yesus tetap mengajak para murid untuk masuk lebih dalam pada hal yang lebih substansial. Yesus bilang jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus justru mengajak bahwa oke, kamu ingin menjadi somebody, oke, kamu ingin menjadi yang spesial, oke, ya. It's okay, tidak apa-apa, wajar. Tapi jika kamu ingin menjadi yang spesial, yang istimewa, maka hendaklah yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Itu Yesus bilang. Kalau kamu ingin menjadi yang spesial, kalau kamu ingin menjadi yang istimewa, Yesus justru kasih ukuran yang berbeda dari kebanyakan. Kamu ingin menjadi spesial, menjadi istimewa, ketika kamu justru mau menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan Yesus melanjutkan lagi apa yang hendak diajarkan dengan pertunjukan yang cukup dramatis, saudara-saudara, saat Yesus sedang mengajar gitu ya, serius. Lalu kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil, entah dari mana itu ya, tapi ya ada anak kecil di antara mereka dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Sebelum kita lanjut di ayat selanjutnya adalah mengapa Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di antara mereka. Anak kecil
anak dalam bahasa Yunaninya adalah paidion dalam bahasa Yunani. Kata ini punya kesamaan makna dengan kata budak. Status anak itu dianggap sama dengan status budak. Galatia 4 ayat 1 menuliskan selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Nah, implikasinya apa? Kalau Yesus mengambil seorang anak lalu kemudian menempatkannya di tengah mereka, kemudian ia memeluknya, berarti implikasinya adalah pada saat yang sama, berarti Yesus juga menyambut perempuan, menyambut budak, bahkan menyambut semua orang yang katakanlah di hadapan nilai-nilai sosial pada saat itu dan pada saat sekarang dianggap rendah. Namun di hadapan Yesus dan bagi Yesus mereka justru disambut. Mereka justru diterima. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jika ingin menjadi besar, jika ingin menjadi istimewa, maka sikap yang perlu diperhatikan adalah apakah kita pada saat yang sama juga mau menyambut yang lain dengan penuh kasih. Menjadi besar tidak berarti mewujudkan dirinya seperti surat Yakobus katakan, pementingkan diri, pemegahan diri, iri hati, kecongkakan dengan cara, dengan kuasanya justru mendominasi orang lain. Jadi saya merasa baru saya menjadi besar, saya baru menjadi istimewa kalau ada orang lain yang gak istimewa. Saya baru menjadi oke kalau ada orang lain gak oke. Jadi mirip kayak main jungkat-jungkit ya. Saudara-saudara main jungkat-jungkit tahu ya, main jungkat-jungkit. Saya baru di atas kalau ada yang di bawah. Saya baru menjadi bangga bahwa saya punya status yang oke kalau ada yang jelek. Harus. Dengan kuasa yang ada pada saya mendominasi orang lain. Saya merendahkan orang lain. Saya perlu membuktikan diri saya di atas ketika saya membuat orang lain ada di bawah. Yesus hendak mengajak saudara-saudara, baik saya maupun saudara yang mengaku para murid. Baik saya maupun saudara adalah murid-murid yang penting bagi kerajaan Allah untuk mewartakan kabar baik bagi dunia. Dengan demikian, kesediaan merendahkan hati, kesediaan menyambut yang lain, kesediaan melayani justru menjadi titik temu kita dengan Yesus. Yesus bilang, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kalau kita mengaku sungguh-sungguh saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan, maka kita menjadi orang yang sungguh-sungguh penting bagi kerajaan Allah demi tujuan mewartakan kabar baik bagi dunia yang dikuasai oleh nilai-nilai yang ya saya mau besar. Saya baru bisa bilang saya besar istimewa kalau saya buat orang lain lebih rendah dari saya. Yesus enggak begitu. Kerajaan Allah yang hendak ia wujudkan bukan seperti itu. Ia ingin murid-muridnya justru melakukan counter culture. Nilai dunia seperti itu, tapi kamu bukan dari dunia, maka nilai yang kamu hidupi sebagai murid-murid Allah enggak begitu. Kamu justru melawannya quote and quote dengan nilai yang sebaliknya. Menjungkir balikan nilai yang dianggap itu wajar. Bagi Yesus yang ingin menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, bukan nilai yang demikian. Melayani justru menjadi link kita dengan Yesus. Dengan demikian, kita menjadi murid yang gak lagi gagal mengambil prioritas. Menjadi murid yang gak lagi sibuk
dengan urusan-urusan yang nggak substansial. Menjadi murid yang nggak lagi sibuk ya dengan apa kata orang tentang saya, apa kata nilai orang tentang saya, tetapi bagaimana saya dan saudara sungguh-sungguh terus bergerak dalam proses belajar dan terus belajar tentang kehendak Tuhan Yesus. Jika ingin menjadi yang terbesar, maka kita justru harus menyambut yang lain, melayani. Amin.